Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Pertama, kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah. Di pagi hari ini kita sangat kembali hadir di Masjid Aisyah LKIT Harapan Umat mengikuti kajian rutin bulanan gerakan orang tua mengaji, yang mudah-mudahan langkah kaki kanan kita menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kiri kita akan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu kalau jalan kaki. Kalau naik mobil gimana Bapak Ibu? Sami. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasul yang kita cintai, yang kita ingin, dan menjadi cita-cita terbesar kita dalam hidup ini dapat bertemu dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yang kami muliakan, hormati Ketua Yayasan dan Direktur LKIT Harapan Umat Purbalingga, segenap pengurus yang hadir. Yang kami muliakan para dewan guru, ustaz dan ustazah pendidik yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid di seluruh level baik TK, SD maupun SMP yang hadir pada kesempatan yang mulia di pagi hari ini. Pripun kabar Bapak Ibu? Sampai sehat ya. Wau olahraga riyen napa derek niki? Biasane kan wonten Car Free Day napa nggih? Teng alun-alun napa wau setelah sholat subuh sampun napa niku jogging-jogging ringan 1 jam, terus siram, makan pagi nembe hadir. Napa mangke Pak olahragane Pak? Bapak Ibu yang kami muliakan, pagi hari ini kita memasuki sesi kedua parenting Qur'ani, yang dalam istilah lain jika di barat itu mereka menggunakan istilah family building, pembangunan keluarga. Walaupun istilah parenting itu kita juga ambil dari istilah barat. Jika para ulama muslim, cendekiawan muslim, menggunakan istilah tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Nah, pada kesempatan ini kita tidak menggunakan istilah tarbiyatul aulad karena belum populer kita gunakan istilah parenting. Karena basisnya Al-Quran, maka kita beri judul parenting Qur'ani. Rujukannya ma'asyiral mu'minin wal mu'minat adalah penelitian yang ditulis oleh Dr. Sobah Abdul Al-Salim, dosen di Universitas Al-Azhar Mesir, yang menulis mengenai konsep pendidikan anak di dalam Al-Quran. Bapak Ibu, di pertemuan yang kedua ini, setelah di pertemuan yang pertama kita telah mengkaji konsep Nabi Yakub alaihissalam ketika mendidik putranya Nabi Yusuf, tapi belum selesai. Kita lanjut untuk membahas surat Luqman, yang tentu kami yakini ibu bapak, Luqman ini bukan asing bagi kita, atau pembahasan ayat-ayat ini bukan hal yang pertama bagi kita.
Mudah-mudahan melalui pengkajian secara terus-menerus, kita lihat Al-Quran secara terus-menerus, akan memunculkan inspirasi, akan memunculkan ide-ide dan gagasan baru, cara pandang yang baru yang menguatkan kita di dalam mengasuh anak-anak. Ibu bapak, Luqman ini kan disepakati oleh para alim ulama bukan nabi ya, juga bukan rasul. Hanya beliau sering diberi sebutan dengan Al-Hakim. Makanya nama lengkapnya biasanya sinten kok? Luqmanul Hakim. Ini bukan menteri agama gitu. Tapi nama Luqman itu biasanya diberi nama ujungnya itu Al-Hakim. Hakim itu artinya bijak. Al-Hakim berarti yang bijaksana. Luqman orang yang bijaksana. Mungkin demikian artinya Ibu Bapak. Pada surat ini, kalau kita lihat rangkaian dari ayat-ayat yang terdapat di surat Luqman, kemudian dikaji oleh Dr. Sobah, maka pada ayat ke-13 sebelum kita masuk ke ayat 14 dalam bentuk praktek, Imam Ibnu Ashur beliau menyebut bahwa ada 3 kelompok besar di dalam rangkaian ayat ke-13 sampai ayat ke-19 di surat Luqman. Yang pertama disebut dengan usulul akidah, yang kedua disebut dengan usulul a'malis shalihah, yang ketiga disebut dengan usulul akhlak. 3 Ibu Bapak. Yang pertama disebut dengan dasar-dasar di dalam berakidah. Yang kedua disebut dengan dasar-dasar di dalam beramal kebaikan. Yang ketiga adalah dasar-dasar di dalam etika atau moral. 3. Untuk yang pertama yang disebut dengan dasar-dasar di dalam akidah telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Oi anakku, jangan menyekutukan Allah. Ini kalau pandangannya Ibnu Ashur, Bapak Ibu, jika akidahnya sudah benar, insya Allah yang ke bawahnya akan benar. Kalau yang atasnya mungkin masih problem, kemungkinan yang ke bawahnya juga akan menjadi problem. Nah, pada pertemuan ini Ibu Bapak, kita akan kaji setidaknya ada 5 poin-poin yang merupakan penjelasan atau hal-hal yang tadi disampaikan oleh kajian para ulama berdasarkan surat Luqman dari ayat 13. Di sini kita ambil ayat 14 sampai ayat ke-18. Apa Ibu Bapak pesan-pesan atau nasihat yang disampaikan oleh Luqman? Nasihat yang disampaikan oleh Luqman ini nasihat yang sifatnya continue, karena ayatnya menyebut ya'izuhu. Luqman terus menerus memberi nasihat. Bapak Ibu, Bu, ada pernah enggak dalam perasaan kita niku lelah menasehati anak? Lelah apa marah? Lelah apa jengkel? Maka ada semacam nasihat dari para psikolog muslim untuk menghindari kosakata tertentu. Di antaranya adalah, kan ibu sudah bilang kemarin, bok wingi wis jadi itu
wujud dari nopo niku? Kesel, bosen nggih Bu. Bangunin anak sholat subuh. Perjuangan napa mboten, Pak? Perjuangan. Bocah wis 6 tahun sekolah nang SDIT tangi subuh weja. Priwe sekarang. Tapi kalau yang hadir insyaallah mboten nggih, Bu. Allahumma amin. Mboten napa, Bu? Diksi yang digunakan oleh Allah di ayat ke-13 ya'izuhu, Luqman yang bijaksana itu terus-menerus memberi nasihat. Luqman diberi oleh Allah kematangan emosional sehingga terhadap anak itu tidak pernah ada kata lelah dan putus asa. Kemarin nasihati, hari ini nasihati, ngesuk nasihati, terus tidak berhenti selama masih menjadi anak. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, yang pertama sebagaimana ada di dalam teks, Luqman memberi nasihat kepada anaknya. Yang pertama adalah perintah untuk bersyukur kepada Allah dan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Disampaikan oleh Dr. Sobah, belum menyebut bahwa yang pertama ini adalah tarbiyah, yaitu pendidikan bisyukri, dengan kesyukuran. Mendidik anak dengan nafas kesyukuran. Syukur ini bisa disebut, Bapak Ibu, ini kalau beliau menyebut kami bacakan, at-tarbiyatu ala syukri muhimmah. Mendidik dalam suasana syukur itu penting, kata beliau. Li'anna alladhi la yashkurallah, sebab orang yang tidak bersyukur kepada Allah, la yaqtani'u bi syai'in minal umur, ia tidak akan mampu memperoleh kepuasan dalam segala sesuatu. Wa takunu hayatuhu mali'atun bil ghumumi wal humum, maka manusia yang tidak bersyukur hidupnya akan dipenuhi dengan masalah dan kegelisahan batin. Ini kan bagus sekali Ibu Bapak. Jadi konsep pertama sebagai bagian dari usulul akidah, yaitu dasar-dasar keimanan kepada Allah, yang dimulai dari mendidik anak untuk tidak menyekutukan Allah. Yang kedua adalah mendidik anak untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kalau bapak-bapak mungkin beda. Kalau ibu-ibu pernah enggak Bu kalau sarapan, sebenarnya ibu-ibu itu mungkin yang cukup merepotkan menentukan apa yang mau dimasak hari ini. Terus napa boten, Bu? Sudah luar biasa mikir apa yang mau dimasak, ketika sudah disajikan anak ngomong apa, Bu? Wingi endog, siki domani. Wingi apa, siki apa maning. Akhirnya bocahnya ngomong apa?
Selang ora sarapan langsung mangkat baik. Orang tuanya ngomong, angger kau mangkat ora sarapan mending ora sekolah. Akhirnya ibu sama anak padu. Mlebu sekolahnya telat napa mboten, Bu? Anaknya kenceng, ibunya juga kenceng. Ma'asyiral mu'minin, menerapkan mengenai pendidikan tentang kesyukuran ini memang sesuatu yang dijalankan secara terus-menerus, begitu kata para alim ulama ketika mengomentari tentang sosok Luqman ini. Sebagaimana dulu kita sering ikut parenting, ibu bapak, dalam dialog yang terjadi, ini dialog antara ayah dengan anak atau ibu dengan anak, Pak. Saya ulang ya, Pak. Ini pembicaraannya ayah dengan anak nopo ibu dengan anak? Ayah dengan anak. Berarti ibu gak usah banyak memberi nasihat, Bu. Yang memberi nasihat sinten, Bu? Terus ibu nih ngomong, "Loh, bapaknya menem bae." Ngono gitu bapak. Karena bapak mungkin cari aman, Bu. Nggak mau berkonflik dengan anak. Kayak anaknya ini ora sarapan, ya ora apa-apa. Orang papa jebule diwehi jajan pira, Pak? Sing biasanya 10.000 jadi 20.000. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Jadi yang pertama yang kita lihat adalah aspek tentang kesyukuran yang ditanamkan oleh ayah kepada anak. Jadi ayahlah yang berperan memasukkan doktrin tentang syukur itu di dalam perspektif anak. Nah, anishkur lillah. Di dalam ayat ini, anishkur li, bersyukurlah engkau kepadaku. Ini kan ayatnya ngoten ibu bapak nggih, diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menanamkan doktrin syukur itu adalah bapak. Ibu boleh. Jadi dua-duanya ikut. Bapak ya iya, ibu ya iya. Bapak yang terus-menerus menyampaikan, alhamdulillah ada rezeki, syukur ya nak, ini rezeki dari Allah. Alhamdulillah bisa sekolah di SDIT Harapan Umar. Alhamdulillah sudah kelas 6. Alhamdulillah sudah bisa tasmih juz 30 Bapak Ibu nggih, untuk kelas D dan E. Semuanya kalimatnya adalah syukur alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam istilah yang lain itu dikenal dengan birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua, tidak pernah mengenal kata pensiun. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mengikuti media sosial, itu aneh-aneh sekali sekarang dunia ini, Pak. Karena mungkin sebagian generasi itu sudah hidup tidak seimbang. Karena masyarakat kita kan disebut sekarang dengan masyarakat digital. Maka segala sesuatu sudah bergantung dengan internet. Kalau hanya bergantung dalam soal kebutuhan informasi, belajar dan yang lain-lain mungkin tidak apa-apa. Ada sebagian yang lain mungkin sudah terjangkiti oleh kecanduan. Kecanduan apa, Bu? Game, nonton malih, judi nopo niku? Judi online. Sehingga ketika internetnya itu tidak ada, itu yang disalahkan sinten Bapak Ibu? Orang tuanya. Ini kan baru-baru kita lihat informasi di media massa, wallahu a'lam bishawab, benar atau tidak, ada anak yang sampai memukul ibunya hingga wafat, Bu, hanya karena wifi-nya itu mati. Terus mungkin ibunya, orang tuanya tidak bisa bayar, wallahu a'lam gitu. Tapi emosi anak itu langsung nopo niku,
meledak hingga memukuli ibunya sendiri. Tapi insya Allah itu bukan di Indonesia. Di mana Bu? Kabarnya itu di India. Begitu ibu bapak yang kaulah muliakan, menanamkan nilai-nilai kesyukuran dan berbakti kepada orang tua, itu disampaikan oleh ayah. Ayahlah yang mengatakan kepada si anak, nak, berbakti kamu kepada orang tua. Sehingga kata berbakti itu memang muncul dari orang tua. Yang berikutnya, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada orang tua, yang ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya yang tercinta itu adalah menanamkan aspek keimanan dalam bentuk muraqabah. Muraqabah itu sederhananya adalah pengawasan. Kalau kita aplikasinya itu CCTV gitu Ibu Bapak. Kalau ada orang dipasangi CCTV, itu akan bertindak menjaga image. Tapi yang orang anak CCTV kebriwe Pak. Kalau di masjid ini wonten CCTV ini napa mboten? Wonten. Kalau ada CCTV ini kepriwe Bu? Jadi muraqabah itu adalah CCTV. Namun yang melihatnya adalah zat yang maha melihat dengan sangat teliti, Al-Latif, Allah yang maha teliti. Lah inilah yang ditanamkan oleh Luqman kepada putranya, yang tersebut di dalam Al-Quran, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang Allah muliakan. Ayatnya apa Ibu Bapak? 3 ayatnya. Ya bunayya, wahai anakku tercinta, innaha intakum misqala habbatin min khardal, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan sebesar seberat biji sawi dan berada di dalam batu, fatakun fi sukhratin, berada di dalam batu, au fis samawati au fil ard, atau terjadi di langit ataupun di bumi, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan menghadirkannya. Ini Ibu Bapak dimensi yang disebut dengan muraqabah. Menanamkan ini kepada anak. Nah, bapakmu tidak bisa selalu mengawasimu. Nah, ibumu tidak selalu mengawasimu. Tapi yakinlah Allah akan selalu mengawasimu. Mungkin Ibu Bapak, untuk anak-anak kita yang masih SD, itu belum masuk, belum terpatri di dalam hati mereka. Namun karena kita yakin dalam teori pendidikan bahwa doktrin itu jika sesuatu nasihat, jika disampaikan terus-menerus, maka dia akan membentuk sebagai sebuah doktrin yang akan bermanfaat nanti ketika anak sudah dewasa. Mungkin sekarang belum, karena kita sedang menanam ibu-ibu kita, karena anaknya masih kelas 6, mungkin ada yang lebih kecil lagi, ada yang punya adik. Ini ada adik-adiknya Bu. Masih ada mbak-mbaknya, sampun wonten apa boten? Ada mbak-mbaknya. Menanamkan aspek sebut dengan muraqabah inilah yang dinasihatkan oleh Luqman kepada si anak. Insya Allah kita pun yakin Ibu Bapak, kalau anak kita sudah mempedomani muraqabah seperti ini, kita akan merasakan ketenangan karena kita telah menitipkan anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami punya pengalaman Ibu Bapak, saat menjadi guru, lalu di dalam kelas anak itu sering disampaikan mengenai pengawasan Allah. Pada suatu saat ini anak datang telat ke masjid karena yang lain sudah hadir. Lalu satu anak nyeletuk begini, oh tidak apa-apa, ustadznya kan tidak melihat.
direka-reka baik kita sudah sholat. Apa kata yang satu lagi? Enggak, ustadznya memang enggak melihat, tapi Allah itu melihat. Masya Allah Bu, itu karena saya mendengar sendiri kalimat itu, dan dua anak ini enggak tahu kalau saya ada di daerah itu. Jadi perasaan nopo niku, yakin bahwa yang kita sampaikan kepada anak itu lambat laun akan menjadi keyakinan yang akan tertanam kuat di dalam batin si anak tersebut. Si anak, apalagi anak kita sampaikan itu dengan cinta, dengan sepenuh kasih sayang, insyaallah akan membekas kepada anak kita. Mungkin bukan sekarang, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, atau kapan lagi ibu bapak. Karena nanti ada manfaatnya bapak ibu. Anak kita sekarang masih kelas 6, sejadi 20 tahun lagi anak kita sudah menjadi pejabat atau menjadi nopo ibu bapak dan yang lain-lain. Saat anak akan digoda untuk melakukan sesuatu, anak ingat, oh dulu ayahku pernah pesan, oh dulu ibuku pernah pesan. Bukankah memori itu akan cepat hadir jika memori itu berkesan? Makanya mungkin yang kita perlukan adalah menciptakan momen-momen spesial dengan anak. Misalnya kemana Bu? Rekreasi, kemana? Ke pantai, kemana lagi? Sekarang sudah mulai itu pada senang naik gunung Pak. Kalau di Purbalingga gunung nopo Bu? Itu Beser itu yang di Karangjamu itu sudah mulai. Tapi ternyata kalau naik gunung ke sana itu yang banyak bukan orang Purbalingga Bu. Yang banyak itu malah Tegal, Pemalang. Wong Purbalingga kayaknya mau mono. Itu bawa anak-anak, bapak ibu anak-anak dibawa. Sehingga beberapa guru di SD kita ini terinspirasi. Beberapa ada yang buat program begitu, janjian, yuk bawa anak munggah gunung Beser gitu. Maksudnya ibu bapak, dalam suasana senang seperti itu, doktrin disampaikan kepada si anak. Nah, kita ini berjalan, ada Allah yang mengawasi kita. Itu disebut sebagai muraqabah. Yang berikutnya, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang Allah muliakan. Kalau tadi disebut sebagai usulul akidah, dasar-dasar di dalam berakidah, yaitu tidak melakukan kesyirikan, sedangkan yang kedua adalah bersyukur kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Yang berikutnya disebut dengan usulul a'malis sholihah, dasar-dasar melakukan amal kebaikan. Ada 3 ibu bapak, langsung disebut di dalam ayat ini. Ada di dalam catatan kita, oke? Nopo yang 3 itu ibu bapak? Yang pertama sholat, yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar, yang ketiga sabar. Ini kalau anak kita, atau jangan anak kita ibu bapak, kita mawon yang dalam hidup ini, kira-kira 3 ini terjaga dengan baik, kita sebagai orang tua, sholat kita terjaga, amar ma'ruf nahi mungkar kita terjaga, sabar kita terjaga, kira-kira hidup kita itu aman-aman baik apa mboten niku Bapak? Aman baik. Inilah yang dinasihatkan oleh Luqman kepada anaknya, yang disebut oleh Allah di ayat ke-17 ini dengan penutup, inna dzalika min azmil umur. Firman Gusti Allah, sesungguhnya yang 3 ini, begitu kata para alim ulama, merupakan skala prioritas dalam hidup seorang manusia. Apalagi untuk anak-anak kita, dalam proses tumbuh kembang anak kita, dalam tumbuh kembang yang positif, berarti 3 hal ini adalah skala prioritas. Kepriwe anak salate terjaga, bagaimana anak punya empati terhadap orang lain, amar ma'ruf nahi munkar. Dia menyadari ibu bapak bahwa hidup itu tidak bisa hanya baik sendiri. Kan ngoten nggih? Salat itu kan soleh pribadi. Amar ma'ruf nahi mungkar soleh sosial, mengajak orang berbuat baik. Ini bagus ibu bapak.
kalau mungkin di jenengan ada anak kita yang mau sholat ke masjid, dia ngajak temen yang lain, itu kan amar ma'ruf. Yuk sholat bareng ke masjid. Mboten kados niku, Bu. Biasanya ada. Ya sudah, anak jadi bareng-bareng. Karena kalau yang mengajak sholat itu sepantarane, anak itu sergap. Tapi kalau yang ngajak sholat bapaknya itu sudah mulai nomor merengut-merengut. Kalau yang ngajak anak sesama anak, nah ini disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang ketiga apa itu Bapak? Sabar. Sabar adalah skala prioritas yang memang kita rasakan bukan hanya hari ini, Ibu Bapak. Nanti di masa depan anak, di era-era digital yang semakin maju ini, kita akan menemukan bahwa kesabaran merupakan skala prioritas yang memang perlu ada di dalam kepribadian manusia. Beberapa waktu yang lalu kami melihat ada diskusi Bapak Ibu oleh para pakar di bidang informatika. Pembahasannya sederhana. Ini Ibu Bapak, melihat anak melihat tayangan video tapi yang pendek-pendek. Apa istilahnya nih Bapak? Yang video pendek itu short itu ya. Itu kalau kita buka YouTube itu kan ada bagian nomornya nih kok short. Dulu kami sering diskusi dengan Pak Yuda ini. Namanya pendek di zaman pandemi itu sekitar 5 menit. Jadi disebut video pendek itu durasinya 5 menit. Lalu berubah dari 5 menit menjadi diskon. Berapa menit Pak? 3 menit. Sekarang yang disebut dengan pendek itu kurang dari 1 menit. Kita tidak tahu 2 tahun lagi yang disebut dengan pendek itu berapa menit. Mungkin hitungannya nanti bukan menit lagi Pak, detik. Nah, para pakar ini dalam penelitian mereka melihat terlalu banyak melihat video-video yang pendek itu akan mempengaruhi mental seorang anak. Kalau yang sudah tua sih aman-aman baik mungkin ya Bapak Ibu. Kalau yang sudah mentalnya nopo Pak. Jadi anak itu menjadi tidak sabar. Begitu kesimpulan. Walau alam karena basisnya penelitian saintifik, mungkin juga bisa dibantah dengan penelitian-penelitian yang lain. Yang keempat, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat. Nasihat dari Luqman kepada anaknya setelah 3 hal tadi sebagaimana tersebut di dalam Al-Qur'an, kita melanjutkan kepada bagian yang keempat, yaitu penekanan pada aspek etika. Kalau tadi disebut dengan skala prioritas dalam amal kebaikan, maka kita akan melanjutkan kepada skala prioritas di dalam etika, atau sering disebut oleh para ulama dengan istilah muamalah, interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Apa itu Ibu Bapak? Ada 2 ayat di sini. Yang pertama ayat ke-18, yang berikutnya ayat ke-19. Oh, ini masih salah ketik nih. Tipe harusnya ke-19 sebagian ayat yang terakhir. Di ayat yang ke-18 ada perbuatan anak yang dapat dipersepsikan oleh orang lain itu sebagai perilaku angkuh dan sombong. Pak Bu, ini kalau kita kembali kepada kajian Al-Quran, pada kajian sejarahnya, ini sebetulnya menarik banget Ibu Bapak. Al-Quran itu kan pertama turun kepada bangsa Arab bagian utara, bukan bangsa Arab bagian selatan. Bangsa Arab bagian utara hampir tidak mengenal adanya pengetahuan sebagaimana Arab bagian selatan. Arab bagian selatan itu Yaman, kata Bapak Ibu. Dulu ada negaranya namanya, dulu ada kerajaan besarnya namanya Sabah. Gimana dengar nggih?
yang tercantum di dalam Al-Quran, lalu punya ratu yang disebut dengan Ratu Bilqis atau Ratu Balqis itu. Kalau yang di atas, ibu bapak, Arab Utara itu hampir tidak pernah bersentuhan dengan ilmu pengetahuan, bahkan hal-hal yang bersifat moralitas. Tapi ayat Al-Quran pertama turun kepada mereka, walaupun Al-Quran sifatnya itu global untuk seluruh umat manusia. Ajarannya ibu bapak sederhana sekali yang kita lihat di ayat ke-18 di surat Luqman ini. Apa ibu bapak kita lihat? Luqman yang hidup di Afrika itu, ini Luqman ini bukan hidup di Asia Pak, di Afrika. Malah beberapa peneliti menyebut itu tempatnya di sekitar Sudan Pak. Luqman itu digambarkan sebagai seorang laki-laki berkulit hitam legam dengan rambut yang nopo niku Pak, seperti anggur yang dipanas, seperti anggur yang dijemur. Jadi rambutnya itu bukan kriwil, nopo niku kok. Sekali itu. Orangnya pendek, hitam, rambutnya seperti itu, sudah. Mungkin kalau istilah sekarang orang anak ganteng-ganteng ini. Tapi bukan itu soal yang dibicarakan oleh Al-Quran. Karena jika dimasukkan, itu hanya penafsiran para alim ulama ketika menggambarkan sosok Luqman di dalam Al-Quran. Luqman yang hidup di Afrika ini, ibu bapak, lalu disebutkan oleh Allah memberi nasihat kepada putranya yang diabadikan di dalam Al-Quran. Apa ibu bapak nasihat Luqman kepada putranya? Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan memalingkan pipimu. Wajah itu artinya, walaupun disebut di dalam ayat Al-Quran ini pipi, khad itu kan pipi Pak, tapi kemudian diterjemahkan dengan wajah. Maksudnya nopo? Jangan memalingkan wajah ketika diajak bicara. Ini kan konsep yang sangat sederhana nih. Kalau kita ngomong sama orang ibu bapak, ngomong enaknya hadap-hadapan, nopo samping-sampingan Bu. Kita akan merasa dihormati oleh orang lain. Angger dewek ngomong, orangnya itu melihat ke arah kita. Jajal, jenengan Bu, angger lagi ngomong, yang diajak bicara hanya lihat HP, tidak menghadap ke arah kita. Jenengan merasa dihormati napa betul? Membicarakan masalah anak, tapi suami nanggepinnya kepriwe? Iya. Akhirnya si ibu nyeletuk, Pak, deleng disit. Sederhana ibu bapak, tapi itu merupakan bagian dari konsep pendidikan etik yang diajarkan oleh Luqman kepada putranya. Luqman tidak sekolah, ini luar biasa. Wala tusair khaddaka linnas. Kalau kamu bicara dengan orang lain, jangan palingkan pipimu, tapi hadapkan wajahmu ke orang yang sedang berbicara. Yang berikutnya apa ibu bapak? Wala tamshi fil ardi marahan. Jangan berjalan dengan sombong. Berarti maksud dari ayat ini memerintahkan kepada, maksud dari nasihat yang disampaikan oleh Luqman adalah, ayah telah menanamkan kepadamu, jangan sombong kalau jadi manusia. Kan nonton Bapak Ibu, okay? Kadang-kadang saya itu kadang berpikir begini, Pak. Kenapa ada orang ketika diajak bicara, wajahnya itu tidak dihadapkan ke orang yang ngajak bicara? Ngapunten. Kadang-kadang karena perbedaan status sosial bisa jadi. Karena yang satu bos, yang satu nopo Pak? Atau merasa diri itu lebih tinggi daripada orang lain, lalu dia mengacuhkan orang tersebut. Jadi munculnya seperti itu. Bukankah itu disebut sebagai benih-benih kesombongan? Luqman faham dalam interaksi dan pergaulan sosial,
agar pergaulannya menjadi aman-aman saja. Nah, kalau kamu bicara dengan orang lain, lihat orangnya, jangan berpaling. Luar biasa. Kemudian ditekankan oleh Luqman di dalam nasihatnya bahwa etika yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya itu bukan hanya didasarkan pada semangat humanisme menghormati sesama manusia, tapi didasarkan juga kepada nilai-nilai agama. Jadi kalau kita sebut dengan istilah religius, walaupun kita pun memahami ajaran agama yang dibawa oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang mulia ini menekankan tentang aspek kesetaraan. Artinya, kalau ada orang berbicara dengan gaya seperti itu, dia sudah menempatkan ketidaksetaraan di dalam berkomunikasi. Oh, ini berikutnya. Yang terakhir, Ibu Bapak, dari pertemuan kita di pagi hari ini, apa itu Ibu Bapak? Pada ayat ke-19 di surat Luqman ini, meskipun masuk di dalam etika, tetapi secara khusus Luqman Al-Hakim ingin memberikan penekanan kepada dua hal ini kepada anaknya. Penekanannya adalah waqsid fi masyika, sederhanakanlah jalanmu. Berarti ada orang yang melakukannya kemagus. Wonten Bapak Ibu, pripun melakukannya kemagus? Kalau saya itu sering memberi ini, kadang-kadang kalau ngobrol, Bu, melakukannya wong duwite akeh karo melakukannya wong ora duwe-duwit benten apa mboten? Benten. Apa maning wong mlaku utangnya akeh? Melakukannya kepriwe itu? Sekali kowe lah, lemes, ketiklu ya kowe. Tapi yang berduwite akeh melakukannya kepriwe? Jum kayak gitu. Mene kadang kok ngerti, oh kae mlakukannya kaya kowe berarti duwite akeh kae. Berarti anggar kepengin keton duwite akeh mlakukannya kepriwe kok? Modal semangat. Waqsid fi masyika, sederhanakanlah jalanmu. Luqman. Yang dimaksud dengan al-qasdu atau al-iktisad, kata para ahli ulama yang kami coba baca, berjalan dengan apa adanya. Jadi tidak sombong wonten Bapak Ibu, tapi juga tidak terlalu napa niku. Kan ada jalannya orang malas nih. Bermelaku sandale di napa niku Bu? Saya. Ayo mungkin. Makanya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kita doa yang sangat masyhur. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari lemah dan malas. Ini masuk di dalam ayat ini. Waghdud min sautik, rendahkan suaramu nak, sederhanakan suaramu nak. Berarti ada dua hal yang dinasihatkan Luqman kepada putranya. Yang pertama, sederhana nak dalam jalanmu. Yang kedua, sederhanalah nak dalam ucapanmu. Lalu ditutup oleh Luqman dengan nasihat yang sangat baik, yang sangat masyhur. Inna angkarul aswat la sautul hamid. Sesungguhnya suara yang paling buruk itu suaranya sinten, Bu? Suara keledai. Dulu pertama sekolah di Mesir Pak, tahun 2004 bulan Oktober. Kami tinggal di satu apartemen karena modelnya memang flat kalau di Mesir itu. Di bawah ini pasar. Nah, sebagian pedagang itu dagang di pasar
dengan meletakkan barang-barang dagangannya itu di gerobak yang ditarik oleh keledai, Pak. Karena mungkin kios-kios yang disediakan oleh pengelola pasar tidak mencukupi, maka orang-orang yang tidak punya modal kuat dan besar, dia pakai gerobak yang ditarik oleh keledai. Begitu sampai itu sekitar jam 10 malam di flat itu, saya itu kaget, Pak, karena mendengar jeritan-jeritan. Lalu ada teman yang ngomong, senior, itulah suara keledai. Jadi saya keluar dari flat melihat ke bawah, bener, Pak, itu suara keledai itu kalau sudah bersuara luar biasa indahnya. Sudah suaranya kuat, sudah kuat, tidak ada iramanya, dan sebagainya. Ini kalau mau zaman sekarang kan AI itu enak banget ya, tinggal diminta saja, coba bunyikan suara keledai, mas, enak banget, Pak. Nanti akan terlihat, akan kedengaran bagaimana jeleknya suara keledai itu. Bagaimana suara keledai? Keras, tidak beraturan, betul, Pak. Ma'asyiral mukminin yang dimuliakan oleh Allah, berarti memang Luqman mengajari kepada anaknya, nak, sikapmu dijaga baik-baik. Ketika berbicara, ya bicaralah dengan tidak terlalu meninggikan suara, tapi juga tidak terlalu merendahkan suara, sesederhana-sederhananya saja. Ibu bapak hingga kami muliakan, ini saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita di pagi hari ini mengenai parenting Qurani, yang kita ambil sumbernya dari Al-Quran berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Sobah. Jika ada diskusi dari Bapak Ibu berkaitan dengan tema ini, kita waktunya insyaallah sampai jam 9. Jika tidak ada, berarti pulang kasih. Monggo Ibu Bapak, kami persilakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau laki-laki ngobrol dengan laki-laki biasa, kalau perempuan ngobrol dengan perempuan biasa. Tapi kalau laki-laki ngobrol dengan perempuan, apalagi perempuannya bukan istri sendiri, nah, ini tadi disebut oleh beliau dengan istilah apa tadi, Pak? Ghaddul basar, menjaga pandangan. Menjaga pandangan di sini bisa diartikan sebagai menjaga mata kita dari hal-hal yang bisa memicu syahwat. Jadi kalau kita berbicara dengan lawan jenis, tetapi pandangan kita tetap dengan pandangan yang sekedarnya saja, maka ini yang dimaksud di dalam ayat ini. Artinya kalau ketemu dengan lawan jenis, syariat tetap membolehkan untuk ngobrol dengan melihat wajah. Jadi kalau hanya melihat diajak bicara, terus yang satu menghadap kemana, Bu? Yang satu menghadap ke timur, yang satu menghadap ke barat, maka tidak terjadi komunikasi. Jadi penekanan pada ghaddul basar itu penekanan pada aspek-aspek yang sifatnya, misalkan ngapunten nggih, ada seseorang yang memperlihatkan auratnya. Nah, ghaddul basar itu terletak pada sisi itu. Jadi dia melihat auratnya terus mata niku. Tapi kalau ia tertutup rapi dan sebagainya, ya sudah, maka fokusnya adalah wajah, bukan fokusnya yang lain-lain. Sehingga memang penerapan di dalam ayat ini, ya memang bahwa yang namanya komunikasi itu ya komunikasi nopo niki berhadap-hadapan, tapi tetap ada standar biasalah, betul nggih, sehingga terjalin adanya pembicaraan yang efektif antara satu orang dengan orang yang lain. Ini Pak, sehingga terjembatanilah bahwa aspek syariat di dalam ayat ini tidak menafikan bahwa ketika seorang lelaki ngobrol dengan seorang perempuan, tidak juga harus ditutup. Kan bok ciri sapa, Bu, ngobrol dengan ibu-ibu. Ngapuntenlah aku ghaddul basar orang deleng kok priwe ya. Kan jadi tidak niki nggih, tidak pas. Maka aspeknya kepada hal-hal yang bersifat syahwati itu, Pak. Mungkin itu. Memang sebagaimana dalam dunia fikih, Pak,
dalam dunia ilmu pengetahuan seperti sekarang ini, dalam pendekatan psikologi memang mulai muncul ragam penelitian-penelitian. Di antara penelitian yang menyebutkan kata jangan kepada, menggunakan kata jangan kepada anak, itu bentuk perilaku tekanan. Nah, tekanan itu akan mempengaruhi mental dan psikologi anak. Jadi jangan banyak mengucapkan kata jangan, begitu. Nah, ini kan dunianya dunia ikhtilaf nih, perbedaan. Jika kita kembali kepada Al-Quran, maka banyak para psikolog muslim juga yang tetap mempertahankan ungkapan kata jangan itu, namun menggunakannya pada hal-hal yang sifatnya penting. Tidak semuanya menggunakan kata jangan. Kalau kita lihat sebagaimana disebut oleh Luqman di dalam surat ini, aspek-aspek yang ditekankan dengan jangan itu hal-hal yang sifatnya krusial. Artinya tidak obral kata jangan, tetapi menempatkan kata jangan itu pada aspek-aspek yang kita yakini itu cukup penting kepada anak kita. Mungkin itu Pak, istilahnya itu, penelitian itu bisa jadi dibenarkan, tetapi aspek yang disebutkan di dalam Al-Quran pun lebih kita pedomani untuk menggunakan pendekatan kata jangan ini kepada anak-anak kita. Ini kan ada beberapa pegiat parenting Islami yang menolak penelitian itu dengan tetap mengatakan jangan ya tetap digunakan dalam pendidikan anak. Gitu. Ini namanya ikhtilaf. Wallahu a'lam. Yang kedua, memang ada ungkapan para ahli hikmah dengan mengatakan ghayatul insan syai'un lan tudrak. Untuk mencapai keinginan manusia itu impian yang mustahil tercapai. Benar tadi, untuk nopo tadi, menyenangkan hati semua orang itu akan sulit. Maka Luqman menanamkan hal-hal yang bersifat prinsipil yang mau dikomentari apapun oleh orang lain, maka hal itu tetap dilaksanakan. Seperti apa ibu bapak? Sholat, sabar, perilaku etik, dan hal-hal yang lain ini dari awal anak sudah dididik untuk mempertahankan nilai-nilai penting itu. Ketika pun nanti anak besar dan dia berinteraksi dengan banyak orang, dia tetap mempertahankan hal-hal yang istimewa ini. Bapak Ibu, sekarang itu kan kalau di dunia barat sudah mulai banyak berkembang ilmuwan-ilmuwan yang muslim yang menjadi rujukan Pak di dalam memahami Islam, karena mereka menampilkan diri sebagai seorang ilmuwan dengan latar belakang keislaman yang kokoh. Sekarang itu Pak, di Harvard itu ada profesor muslim itu dari Vietnam Pak, namanya Martin Nguyen. Nguyen itu kan Vietnam, menulis satu buku yang sekarang lagi populer dan banyak dikaji oleh para pegiat studi agama. Nama bukunya itu Modern Muslim Theology. Jadi mendekatkan kajian-kajian. Itu sekarang jadi rujukan. Dan Martin Nguyen itu sekarang jadi khotib di banyak negara bagian di Amerika Pak. Kalau dia ikut dengan komunitas di Vietnam yang komunis itu, tentu tidak sholat. Atau ketika dia terpengaruh dengan alam liberal dan sekuler yang ada di Amerika, mungkin dia nggak akan sholat. Tapi Martin Nguyen mempertahankan diri dengan menampilkan sosok sebagai seorang muslim yang taat di dalam menjalankan agama, terutama pada hal-hal prinsip terkait dengan sholat, akidah, etik seorang muslim. Mau orang barat ngomong apa ya dia tetap jalan. Oh, ternyata sekarang malah jadi rujukan para pengkaji literatur outsider dari orang-orang barat untuk melihat, oh Islam itu ternyata indah ya. Berarti Ibu Pak yang tadi disampaikan, jalan tengahnya tetap memegang prinsip-prinsip umum yang memang diyakini dengan basis-basis keagamaan, sehingga
dasar utamanya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dulu. Segala sesuatu kalau ingin mencapai ridhonya Gusti Allah, insya Allah lebih nyaman Bapak Ibu nggih. Kadang-kadang karena kita itu terganggu oleh ada obsesi untuk dipuji dan dihargai oleh manusia, itu kadang mengganggu kita. Tapi kalau obsesi kita betul-betul lillahi ta'ala li'ibtigha'i mardatillah, mendapatkan ridhonya Gusti Allah, insya Allah hal-hal yang sifatnya penghargaan dan pujian dari manusia tidak perlu menjadi pertimbangan. Ada istilah yang disebut apa yang populer, Pak? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak jatuh. Begitu mungkin ya, Pak, ketika melakukan suatu kebaikan. Mungkin itu Pak yang dapat disampaikan. Matur nuwun. Sepertinya cekap nih Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan yang mulia di pagi hari ini. Insyaallah pertemuan GOTM ini akan kita laksanakan setiap Ahad ketiga di setiap bulannya, sehingga nanti bulan Oktober kita akan lanjutkan kembali masih tema yang sama, parenting Qurani, untuk melihat apa nilai-nilai dan pendidikan parenting di dalam Al-Quran yang dikaji oleh para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami secara pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat juga kepada Bapak Ibu dalam rangka mewujudkan anak-anak yang soleh dan solehah, generasi emas untuk negara Indonesia yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas kekeliruan dan kekhilafan. Nyuwun agung ing pangapunten. Sugeng kondur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.